Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq amtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa da'ila ridwani. Pemirsa yang semoga Allah senantiasa rahmati. Kita pasti pernah mendengar dan pernah tahu ada peribahasa yang berbunyi tidak ada gading yang tak retak. Itulah manusia. Setiap manusia, saya, Anda, dan kita semuanya pasti pernah merasakan sakit. Akan tetapi yang menjadi masalah besar bukanlah sakit itu sendiri. Akan tetapi hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjadi hamba yang baik ketika kita sakit. Sakit bisa menjadi sumber pahala bagi kita dan bisa menjadi sumber munculnya dosa-dosa bagi kita. Mari kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falhur ridho. Maka barang siapa yang ia ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falhus suhud. Barang siapa yang tidak ridho, barang siapa yang tidak ikhlas, barang siapa yang tidak rela akan ketetapan Allah, akan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah tidak akan memberikan keridhaan kepadanya. Pemirsa yang semoga Allah rahmati, dari penyakit, dari ujian ini ada dua sikap manusia yang berbeda dalam menyikapi ujian. Yang pertama, ada orang yang menganggap bahwa sakit itu adalah sumber pahala, sumber ditingkatkannya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dalam menyikapi ujian tersebut, ia tidak merasa didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika saat itulah Allah memberikan pahala, memberikan derajat yang tinggi kepada dia karena dia telah husnudzon, telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang kedua, yaitu orang yang menganggap ujian itu sebagai musibah, sebagai ketidakadilan Allah kepada kita, sebagai kezaliman Allah kepada kita. Dan saat itulah Allah akan mencatat bagi kita sebuah dosa karena suudzon hamba tersebut, karena berburuk sangkanya hamba tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil hikmah dari pelajaran salah seorang ulama salih yang bernama Imam Abi Kilabah. Beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tangannya, kakinya buntung. Kedua tangannya buntung dan kakinya buntung, dan matanya pun buta. Akan tetapi beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan kepadaku dari orang-orang yang lain dengan sebaik-baik kelebihan. Meskipun tangannya buntung, kakinya buntung, akan tetapi Allah masih memberikan beliau yaitu berupa pendengaran, berupa kemampuan berbicara. Karena itulah beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau alami. Sehingga ketika meninggalnya beliau, salah seorang yang mengurus jenazah beliau bermimpi bahwasannya Abu Kilabah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan jasadnya, tubuhnya itu kembali utuh, tangannya utuh, kemudian kakinya utuh dan matanya tidak buta. Kemudian orang tadi bertanya kepada Abu Kilabah, apa yang membuat engkau dimasukkan ke surga wahai Abu Kilabah? Kemudian Abu Kilabah mengatakan, aku mampu bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadaku, sehingga Allah mengatakan kepadaku, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad. Kesejahteraan bagimu, keselamatan bagimu wahai Abu Kilabah, karena engkau telah mampu bersabar atas ridha Allah. Engkau mampu bersabar, mampu ikhlas untuk mencari ridha Allah. Dan sebaik-baik tempat kembali bagimu adalah surga.
Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Araf. Pemirsa yang semoga Allah rahmati, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya setiap kesabaran yang kita lakukan atas ujian yang Allah berikan kepada kita akan menimbulkan pahala yang sangat besar, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, jika kita tidak ridho, jika kita tidak ikhlas akan ketetapan Allah, akan ujian Allah, maka Allah tidak akan memberikan kita derajat di sisinya. Allah akan memberikan kita dosa, akan mengadab kita di akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.